Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang sesuai dengan request teman-teman anggota Sobat Joker Trader. Terdapat 20 emiten yang menarik untuk diulas dan juga melihat pemantauan pergerakan ISG ke depannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini kemungkinan besar akan meretest kembali di area demand, itu bergerak di harga 6.511 sampai 6.484. Secara pola juga berpotensi membentuk pola inverted head and shoulder, di mana posisi ini kemungkinan besar akan menjadi pertanda reversal kuat di ISG minggu depan. Tetapi perlu kita ingat juga, jika memang tidak cukup kuat, potensi 6.511 ini menjadi pertanda apakah retak dari posisi demand yang cukup kuat ini untuk diretest kembali. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dengan volume bar MACD yang sudah memulai hijau besar. Jadi saya pikir momentum ISG ke depannya masih cukup bagus. Baik, saham pertama yang saya review ada saham BCIC. BCIC posisinya terakhir, kalau kita ambil pada time frame daily, BCIC pada posisi terakhir memang ingin menguji area supply-nya dan berhasil ya. Dan kalau kita lihat di sini bergerak di range 224 sampai 217. Dan posisinya di 224 ini volumenya sangat bagus ya di hari ini. Kemungkinan besar tren lanjutan akan mengalami penguatan sampai di supply lanjutan itu di 324 sampai 310 untuk target terdekat untuk BCIC. Dan jika area tersebut mampu ditembus juga, maka target lanjutan itu mencapai 425 sampai 410. Bagi teman-teman yang sudah memiliki saham BCIC, saya ucapkan selamat ya. Apalagi jika kita lihat volume di hari ini sangat kuat. MACD dan RSI-nya sendiri masih tidak cukup jelas, dan saya pikir di sini belum ada tekanan harga pasti yang dimiliki BCIC karena belum ada volume yang signifikan. Selanjutnya ada saham SLIS. Posisi SLIS di sini sudah terkoreksi terus ya secara 3 hari beruntun, dan teman-teman yang ingin entry di saham SLIS bisa memperhatikan area low ini saja di 1940 sampai 1840. Jika area tersebut kuat, potensinya bisa melanjutkan reboundnya ya. Akan melanjutkan reboundnya naik. Dan kalau kita lihat area yang diuji oleh SLIS ini merupakan area supply yang tidak mampu ditembus, yaitu bergerak di harga 2.950 sampai 2.900. Di sini ada area base yang cukup kuat dan teman-teman patut hindari ketika dia false break, harus mengurangi posisi. Jika teman-teman lagi-lagi ingin entry di saham SLIS, bisa mempertimbangkan area 1940 sampai 1840. Tetapi jika dia mampu breakdown ke bawah di bawah 1800 atau 1820, teman-teman harap hindari dulu untuk saham SLIS ke depannya, karena kemungkinan besar akan melanjutkan tren penurunan yang belum kita tahu sampai mana. Dan kalau kita pada candle weekly, bisa saja bisa mencapai area gap-gap yang ingin ditutup ya, karena banyak gap sekali di saham SLIS ini. Selanjutnya ada saham AGRS. Bank IBK Indonesia. Posisi Bank IBK di sini sebelumnya saya memprediksi dia untuk pola penan, tetapi dia penannya patah ya, tidak berhasil breakout, dan sekarang sudah membentuk area base. Maka kalau kita lihat pada tren selanjutnya, kalau kita lihat gambar, apakah trennya masih cukup bagus, dan saya pikir dia sudah patah dari posisi downtrendnya, dan kemungkinan besar selama dia masih membentuk area base, saya pikir masih sangat menarik. Selama dia bertahan di area 191, saya pikir AGRS masih cukup bergerak di posisi demand-nya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi.
Namun kalau kita lihat dari volume terakhir 1 mingguan, terdapat distribusi secara perlahan-lahan. Jadi saya pikir bisa mempertimbangkan untuk entry saja di 191. Atau bisa menunggu di area low-nya ini, itu di range 171 sampai 166. Selanjutnya ada saham FPNI. Posisi FPNI di sini sudah berhasil pullback. Kalau kita lihat posisi pullback terakhirnya itu bergerak pada range di 226 sampai 220 yang merupakan area pantulan yang sama terjadi di bulan Juni. Dan area supply terdekat teman-teman harap pantau ini di 248 sampai 244. Jika area tersebut bisa lanjut, maka tren kenaikan berlanjut bisa mencapai area 264 sampai 262. Secara MACD dan RSI sendiri sudah cukup bagus. Volumenya walaupun masih kecil, saya pikir lumayan untuk menandakan tren permulaan untuk menuju bullish. Secara MACD dan RSI sudah menandakan ingin uptrend cukup kuat. Dan teman-teman yang ingin entry bisa mempertimbangkan untuk buy on breakout di posisi 248 atau bisa menunggu di 226 sampai 220. Selanjutnya ada saham TIRT. Posisi TIRT di sini membentuk higher high yang sama ya. Tapi posisinya terbaru memang mampu break bullish di 68 dan lagi-lagi tidak mampu menembus area high kemarin itu di 76. Posisinya jika dia tidak mampu break di 68 dengan cukup bagus dan bertahan, kemungkinan besar akan lanjut penurunan sampai 55 sampai 52. Dan kalau kita ambil pada time frame kecil, posisinya sudah retest di area cup and handle kita yang berada di posisi resistance become support. Dan close hari ini di 63, saya pikir bisa dipertimbangkan untuk entry kembali di minggu depan. Dan posisi saham TIR masih sangat menarik untuk kita lakukan fast trade di minggu depan bagi teman-teman yang tertarik untuk trading di saham ini. Selanjutnya ada saham Digi. Posisi Digi di sini sudah pullback dan saya pikir berpola Morningstar. Sudah reversal Morningstar dan harap dipantau di sini ada supply gap ya di 342 dan 340. Saya pikir layak diminati dulu untuk saham Digi jika mampu breakout di atas sana. Tetapi jika dia hanya menutup posisi supply gap, harap dihindari dulu untuk bisa menjadikan opsi posisi 340 untuk sell on strength. Posisi MACD dan RSI sendiri ingin mengindikasikan akumulasi dan saya pikir momentum Digi kedepannya masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham BKSL. Posisi BKSL di sini berbentuk inverted hammer atau posisi hammer tetapi dalam kondisi bearish. Kalau kita lihat pada area demand yang masih sama di 63 dan 62, selama dia bertahan di area ini masih cukup bagus. Dan posisi terakhir saya pikir dia berpotensi berbentuk cup and handle yang cukup kuat. Posisi handle yang akan ditutup kemungkinan besar bergerak di angka 73. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi saya pikir layak dipantau selama dia bertahan di angka 63. Selanjutnya ada saham SPMA. Posisi saham emiten kertas ini atau Suparma, kalau kita lihat dia akan menguji area high-nya dan sangat menarik jika dia mampu melewati area high-nya ini di 440. Posisinya jika dia mampu melewati area 440, kemungkinan besar akan menuju area supply yang terdekat itu di range harga 462. Jika teman-teman ingin entry di saham SPMA, bisa mempertimbangkan buy on weakness saja di posisi resistance become support di 404 sampai 398. Secara RSI dan MACD sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Layak dipantau untuk saham SPMA ke depannya. Selanjutnya ada saham BBYB, salah satu bank digital yang diinvestori salah satu big finance yang bergerak pada digital juga di Cina, itu ada Akulaku.
Bank Neocommerce di sini terakhir dia membentuk pola inverted head and shoulder. Namun posisi inverted head and shoulder-nya saya pikir cukup kuat ya di 1550 sampai 1525. Jika teman-teman ingin memiliki saham BBYB bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness saja di 1420 sampai 1395. Namun jika teman-teman ingin memastikan terlebih dahulu posisinya konfirmasi dari pola pattern inverted head and shoulder, berharap bisa melakukan buy on breakout saja di 1550 sampai 1525. Area supply terdekat itu di 1660 dan target optimal kita di 1890. Selanjutnya ada Cobex. Posisi Cobex Indo Traktor di sini secara pola saya pikir masih belum menarik ya. Dia sering membentuk area tail-tailnya saja yang baru dan patut dipantau saja jika dia mampu break area 196 sampai 194. Posisi uptrendnya cukup kuat. Dan kalau kita lihat pada candle weekly di sini adalah tren yang cukup lama ya, merupakan tren downtrend yang masih belum dipecahkan saham Cobex. Dan area demand-nya saya pikir teman-teman bisa memantau di area bawahnya di 172 sampai 169. Jadi layak menarik dipantau untuk saham Cobex ke depannya. MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Tetapi dari volume distribusi yang dimulai secara perlahan, teman-teman bisa mengambil pertimbangan dan diambilkan kesempatan untuk entry dengan murah ya di 172 sampai 69. Selanjutnya ada saham TRIM. Lagi-lagi TRIM sering sekali dijadikan saham request ya untuk anggota coboard trader, dan posisi updating terakhir memang dia harus meretest dulu area supply atau bisa kita katakan resisten become support di 402 sampai 396 untuk lakukan buy on weakness. MACD dan RSI sudah menandakan distribusi di mana volume akumulasinya mengalami pelemahan secara bertahap. Jadi bisa dipantau dulu untuk lakukan buy on weakness di saham TRIM. Selanjutnya ada saham Cahaya Bintang Medan, salah satu emiten yang langganan untuk fast trade ya. Tetapi posisi fast trade-nya di sini kemungkinan besar sudah tidak akan lagi terjadi. Kenapa sudah tidak akan terjadi lagi? Kemungkinan besar dia akan reflect pola inverted head and shoulder-nya, di mana tren yang bisa kita lihat di sini ada supply-nya bergerak di 114 sampai 112. Pada candle daily kalau kita lihat secara seksama terakhir CBMF itu berbentuk pola base yang cukup bagus. Layak dipantau untuk saham CBMF jika memang berbentuk pola cap and handle. Potensi saya pikir kalau kita lihat secara capnya bisa mencapai 160 dan secara handle bisa mencapai 133. MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi dengan volume akumulasi hari ini juga cukup besar dibandingkan 3 distribusi yang terjadi di hari-hari terakhir. Selanjutnya ada saham Toys. Posisi Toys kali ini kalau kita lihat secara pola itu sendiri tidak cukup bagus ya, dimana polanya dia sudah break di area pertahanan kita di 185 dengan ancang-ancang posisi cut loss kita di 180 jika teman-teman mengambil opsi swing. Jika area 180 ditembus, teman-teman bisa menunggu di area 157 sampai 140 untuk lakukan buy on weakness. MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi, namun dari tren akumulasi sendiri sudah mengalami pelemahan dan ingin dead cross. Layak dihindari jika teman-teman belum memiliki saham Toys. Layak dipantau untuk cut loss jika teman-teman memiliki saham ini di area 194 sampai 185. Selanjutnya ada saham Wijaya Karya.
Posisi Wijaya Karya di sini lagi-lagi bertahan di area posisi demand-nya di 1265 sampai 1220. Selama bertahan di area tersebut, saya pikir potensi masih cukup besar menuju area supply lanjutan di 1365 untuk target profit di 1525 sampai 1620. MACD dan RSI sendiri masih ingin mengindikasikan akumulasi dengan volume distribusi yang mengalami pelemahan. Jadi saya pikir layak diminati, layak dipantau jika teman-teman belum entry di saham Wika, bisa mengambil opsi di 1265 sampai 1220 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham SQMI. SQMI salah satu emiten yang bergerak pada sektor tambang emas, sama dengan MDKA, dan area demand yang sudah saya ingin cakupi itu bergerak di 79 sampai 64. Jika memang ada potensi reversal, SQMI layak dipantau jika dia mampu berhasil break di 105 sampai 104. MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi, tetapi volume distribusinya sudah mengalami pelemahan dikarenakan akumulasi yang sudah terjadi pada hari ini. Layak diminati jika memang SQMI bergerak di atas 105 sampai 104. Yang terakhir ada saham NPGF. Posisi NPGF di sini mampu melewati area demand-nya ya di 106 dan 103. MACD dan RSI sudah menandakan akumulasi secara besar-besaran, tetapi memang MACD belum mendekati area 0. Dan ketika MACD mendekati area 0, layak dipantau NPGF. Mengapa? Karena dari sisi akumulasinya sudah berbalik arah. Dan potensi terdekat bisa mencapai area 120 sampai 117, merupakan potensi saham pupuk salah satu ini. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan sesuai dengan request teman-teman Sobat Joker Trader. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga ulasan video saat ini bisa berbagi pandangan teman-teman untuk memperoleh cuan bersama. Saya ucapkan terima kasih.